Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il mu'minin amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari drama saya 2 hari yang lalu di YouTube saya share, ternyata ada yang japri kepada saya, bahkan ada yang mengomentari tapi tidak di YouTube-nya tapi di Facebook, karena juga saya share di Facebook. Yang japri menanyakan, loh Pak Agus, yang Mekah mana kok nggak ada, kok nggak ditampilkan, kapan hari rayanya Mekah? Karena pertanyaan itu saya sekarang ingin menjelaskan. Yang kedua, yang di Facebook pertanyaannya malah dari Masjid Syuhada dari Tanah Grogot, Kalimantan Timur, yang pernah dulu saya khotbah Idul Fitri itu. Pak, Bapak dulu pernah khotbah Idul Fitri. Dari penjelasan Pak Agus, kira-kira pendapat Pak Agus tentang kalender Hijriyah global terpadu itu bagaimana? Nah, ini di sini akan saya jelaskan. Kalender Hijriyah global terpadu. Nanti saya jelaskan. Saya mulai dulu, kemarin saya jelaskan tentang Malang. Malang, kalau kita hitung tanggal 29 Maghrib, itu altitude, yaitu ketinggian bulan, masih minus 2 derajat 44 menit. Berarti Malang belum 30 Maret belum masuk Syawal. Kemudian tanggal 30-nya Maghrib, posisi bulan tingginya altitude itu 8 derajat 36 menit sekian detik. Itu Malang, berarti positif hari rayanya adalah tanggal 31, itu Malang. Jadi Mbak Retno tanggal 30 jori aja dhisik lho ya. Gurung wayahe. Tanggal 31. Terus setelah itu Jakarta. Jakarta tanggal 29 Maret, altitude-nya tinggi bulan, tinggi hilal minus 2 derajat 39 menit. Berarti masih di bawah ufuk. Berarti Jakarta hari rayanya tidak tanggal 30. Lah tanggal 30 kemarin yang saya hitung itu tanggal 30 altitude atau ketinggian hilal sudah sampai 11 derajat. Berarti kalau begitu hari rayanya Jakarta adalah 1 Syawalnya adalah 31 Maret. Kayak Malang. Saya nggak ngitung Surabaya, nggak ngitung Sidoarjo gitu ya. Saya ambil yang titik-titik kunci karena itu satu matlak. Malang, Sidoarjo, Surabaya, Lumajang, Jakarta, satu matlak. Apa matlak itu? Tempat terbitnya Bilal. Bukan terbitnya matahari. Tempat terbitnya Bilal, munculnya Bilal, matlak. Kemudian terus ke barat, Jakarta, ke Mekah. Sekarang Mekah. Datanya tadi saya cari. Nah ini pertanyaan ini saya jawab. Tanggal 29 Maret, Mekah itu pada pukul 18.34 Maghrib, altitude ketinggian hilal
baru 1 derajat. Jadi masih belum nampak di atas ufuk, masih 1 derajat. Berarti sangat tidak mungkin Mekah itu hari rayanya 30 Maret. Bagaimana dengan 30 Maret? Kita cek tanggal 30 Maret saat maghrib 18.34, altitude ketinggian hilal 15 derajat 08 menit. Kalau sudah 15 derajat di atas ufuk berarti sudah masuk bulan Syawal. Berarti besoknya tanggal 31 itu masuk tanggal 1 Syawal. Sehingga Mekah insya Allah lebarannya, sholat idnya tanggal 31. Kayak di Malang, kayak di Jakarta. Kemudian mana ini? Oh, ke barat lagi. Dari Mekah ke London. London pada tanggal 29 Maret maghribnya pukul 18.29 setengah pitu pada tanggal 29 itu. Altitude-nya 2 derajat 38 menit. 2 derajat 38 menit. Berarti belum sampai 3 derajat. Bahkan ada yang mengatakan bukan 3 minim, ada yang mengatakan minimnya itu pokoknya bisa dilihat itu 5. Ya itu pendapat ya. Nah, terserah kita mau pakai yang 3 derajat atau yang 5 derajat. Itu kalau di Indonesia yang kemarin saya sampaikan Mabim itu mana tadi kemarin? Ingat Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura itu menetapkan ukurannya adalah 3 derajat. Di atas ufuk itu baru dianggap hilal. Lah ini London tanggal 29 tidak tampak hilal, berarti tanggal 30 belum hari raya, belum 1 Syawal. Sekarang tanggal 30 di London, altitude-nya di ketinggian hilal sudah 24 derajat 50 menit. Berarti sudah 24 sudah tinggi ya, sudah tinggi. Sudut elongasinya 17 derajat 20 menit. Kemarin sudah dijelaskan apa itu sudut elongasi. Kemudian iluminasi itu ialah pencahayaan matahari ke bulan itu 2,3%. Terus moon age usia bulan 1,5 hari, sudah 1,5 hari. Berarti kesimpulannya London hari rayanya 1 Syawalnya adalah tanggal 31. Berarti persis kayak Indonesia. Kemudian ini Pak Herman ke barat lagi atau ke timur ini? Los Angeles. Dari London ke Los Angeles itu masa ke timur? Ke barat. Tambah ke barat ya. Nah, sekarang saya tunjukkan. Di Los Angeles tanggal 29 Maret maghribnya di Los Angeles 19.12 jam 7.12 jam 7.12. Altitude-nya 7 derajat 17 menit. 7 derajat berarti sudah lebih dari 3 dan 5 ya. Tadi kan ada yang 3 ada yang 5. Nah ini di Los Angeles ketinggian hilal sudah 7 derajat pada tanggal 29. Berarti tanggal 30 sudah masuk tanggal 1 Syawal. Nah, tentang elongasinya 8 derajat 11 menit, iluminasinya 0,5%. Sudah banyak yang
matahari yang mengenai bulan. Moon age-nya usia bulan 0,7 hari. Berarti Los Angeles hari rayanya adalah tanggal 30. Beda nggak dengan yang London, Jakarta, Malang? Beda. Dengan Mekah? Beda. Ya. Beda ya. Ini satu bedanya sudah kita tahu satu. Kita harus neliti. Banyak kota teliti, tapi bukan semua. Tapi dicari titik-titik yang penting. Itu Los Angeles. Kemudian Sydney. Kita coba ke timur. Dari Indonesia ke timur. Tanggal 29, altitude-nya min 3 derajat. Kemudian elongasinya, ini kok kosong, tadi nggak dicatat ya Mas Faik. Yang jelas ini aja, altitude min 3 berarti tanggal 29 itu besoknya tanggal 30, belum tanggal 1. Lah, tanggal 30 kita lihat pukul 18.53 maghrib di Sydney, itu 18.53, altitude-nya positif 3 derajat 08 menit. Sudah 3 derajat 08 menit, berarti tanggal 31 adalah sudah 1 Syawal. Sydney berarti sama dengan di Malang, sama dengan di Jakarta. 1 Syawalnya 31 Maret. Kemudian Auckland. Auckland di mana Auckland? Selandia Baru. Itu bocah ya. Bukan ya. Jadi kita punya wawasan dunia lah, global. Di Auckland tanggal 29 pukul 19.21 maghrib di Auckland, altitude-nya min 4 derajat. Min 4 derajat. Sudut elongasinya itu tidak dicatat kosong, ya sudah dari min. Berarti tanggal 29 besok tanggal 30 belum masuk 1 Syawal. Sekarang tanggal 30 di Auckland pukul 19.20 maghrib, altitude-nya 1 derajat 48 menit. Berarti belum terlihat ya. Nah, itu tanggal 30. Sekarang tanggal 31. Tanggal 31 Maret di Auckland pada pukul 19.18 maghrib, altitude-nya 7 derajat. Tanggal 31. Berarti hari rayanya tanggal berapa? 1 April itu di Auckland, di New Zealand. Ya. Kemudian di Honolulu, mana Honolulu itu? Gitu kantor kecamatan itu loh ya. Honolulu pada tanggal 29 itu 8 derajat 30 menit. Berarti hari rayanya tanggal 30. Beda-beda ya. Kita 31, Honolulu 30, tadi di Auckland tanggal 1 April. Kemudian mana lagi? Ada lagi tadi. Mana tadi? Iya, saya ini ceritanya mungkin ketelesut. Saya ngukur ada satu kota di Eropa, di negara Finlandia. Di negara Finlandia. Finlandia itu mana? Ada yang tahu? Finlandia ya. Itu ada kota sebelah utara, Finlandia sebelah utara ada kota namanya apa namanya? Rosanami. Itu hari rayanya tanggal 5 April. 5 April. Mana itu tadi catatannya saya bawa kok.
Los Angeles tadi tanggal 30. Nah, dari data ini semua, kira-kira bisa diseragamkan nggak hari raya itu? Bisa diseragamkan secara global, bisa enggak? Nah, dari data ini, saya sebenarnya sejak awal, ketika rame-rame di Facebook tentang kalender hijriyah global terpadu, ada yang mengatakan terpadu, ada yang mengatakan tunggal. Kalender hijriyah global tunggal. Jadi hanya satu kalender. Prinsip dasarnya mereka yang menyusun ini, satu hari, satu tanggal. Seluruh dunia. Mungkinkah satu hari, satu tanggal? Mungkinkah? Gak mungkin. Karena masing-masing daerah ini punya wilayah ini punya matlak yang beda-beda. Gak bisa. Kemudian setelah ditanya begitu, lah kan bisa nanti yang dekat itu ditarik untuk mengikuti sini matlaknya. Nggak bisa dipaksakan begitu. Nah, dari mana konsep kalender hijriyah global terpadu itu pertama menjadi wacana itu pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar. Terus kemudian direkomendasikan dalam Muktamar ke-38 di Solo tahun 2022. Isinya konsep KHGT itu dipakai oleh Muhammadiyah. Akhirnya Majelis Tarjih dan Tajdid menggunakan KHGT ini. Tapi begitu saya membaca, KHGT ini tidak masuk akal, tidak empirik, karena faktanya ini setelah saya hitung banyak yang beda. Malang, Jakarta, katakanlah Indonesia tanggal 31, Arab Saudi 31, London, Eropa 31, tapi Eropa yang utara, Finlandia tanggal 5 April. Ke barat lagi Los Angeles tanggal 30. Ke timur Auckland tanggal 1 April. Honolulu, oh iya ada Honolulu. Honolulu 30 sama. Honolulu kan dekat dengan Los Angeles, satu matlak. Tanggal 30 Maret. Sehingga konsep kalender hijriyah global terpadu itu tidak bisa dipakai sebenarnya. Kenapa Muhammadiyah ngotot? Terus terang saya walaupun orang Muhammadiyah saya kritik. Itu salah, tidak masuk akal, tidak empirik. Saya berani debat dengan orang-orang di Majelis Tarjih Pusat. Saya tunjukkan fakta-faktanya. Saya tadi ngitung mulai pagi, ditemani sama Faik, jam 9 saya hitung, saya lihat. Jadi ini yang benar yang mana? Muhammadiyah yang dulu aja menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal sesuai dengan matlak wilayah itu. Tidak bisa dipaksakan seluruh dunia sama. Satu hari satu tanggal. Apa mungkin? Kebenaran itu tidak bisa dipaksa. Ini berkaitan dengan fenomena alam, perjalanan bulan. Jangan sampai kita ini dengan payung Muhammadiyah, Majelis Tarjih, kita kemudian membodohi masyarakat, membodohi umat. Nah ini buktinya bahwa untuk hari raya tahun ini saja ada perbedaan banyak di belahan bumi yang lain. Tidak bisa kemudian global. Global itu artinya apa tuh? Global itu dari kata-kata kalau kita punya global itu ya, itu bulat bumi. Dalam satu bulat bumi global, itu semua bumi ikut dipaksakan untuk ikut kalender yang global terpadu itu. Tidak bisa. Masing-masing wilayah, dan wilayah itu dibagi dengan garis-garis itu. Bujur timur, bujur barat, lintang utara, lintang selatan, itu ada maknanya. Tidak kemudian kita mengglobalkan begitu.
Saya kira itu mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita yang di tingkat orang awam biar paham. Inti dari ini adalah kalau kita punya pendapat, ojo makso orang lain sesuai dengan pendapat kita. Jangan maksa. Karena orang lain gak melok pendapat kita, kemudian kita dikucilkan. Atau orang lain ngajak kita dengan pendapatnya, kemudian kita dikucilkan, disesat-sesatkan. Enggak, dialog, diskusi. Pernah saya sampaikan pada Mas Gozi, surat An-Nahl ayat 25. An-Nahl ayat 25 bunyinya, ud'u ila sabili bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke dalam jalan Tuhanmu, ud'u ila sabili bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu dengan ilmu ya, dengan hikmah. Enggak punya ilmu ya aja debat, isine kok ngawur. Bil hikmah wal mau'idoh hasanah, dan dengan mau'idoh, bincang-bincang nasihat yang hasanah. Idul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan cara yang baik. Jangan mengatakan berdebat itu tidak boleh, kata Imam Syafi'i. Itu yang punya pendapat begitu itu kurang moco, kurang ngopi jauh, gitu ya. Jadi Imam Syafi'i malah mengatakan kita boleh berdebat masalah agama. Yang tidak boleh itu ialah tidak dianjurkan oleh Imam Syafi'i berdebat dengan orang yang bodoh. Loh, bahasa Imam Syafi'i bodoh, dia nyebut bodoh Imam Syafi'i. Jadi kalau dengan orang yang tidak punya ilmu, ya udah jangan berdebat. Jarno ae dikandani iki, kena ya alhamdulillah, gak kena tinggal. Itu. Dalam hal ini pun juga begitu. Jadi gerakan untuk mempropagandakan kalender hijriah global terpadu ini kayaknya ini suudzon saya lebih banyak dibungkus dengan ideologi, tidak dengan framing ilmu. Kalau dengan framing ilmu, gak mungkin memaksakan orang seluruh dunia satu hari satu tanggal. Itu gak mungkin. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.